Islam secara jelas telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia, tak terkecuali hubungan antara majikan dan pembantu. Islam juga telah mengajarkan umatnya agar menghormati, memanusiakan, dan memuliakan seorang pembantu atau asisten dalam rumah tangga. Bahkan, Islam menempatkan kedudukan mereka selayaknya keluarga sendiri, namun tentunya tidak secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Pelayan-pelayanmu adalah saudaramu. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. Barang siapa saudaranya berada di bawah naungan kekuasaannya, hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakaian serupa dengan yang dia pakai. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak dapat mereka tunaikan. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan, hendaklah kamu ikut membantu mereka." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga mengingatkan para majikan agar tidak berlaku kasar terhadap pembantu dengan mengeluarkan perkataan hina, merendahkan, dan mencibir kehormatan mereka, apalagi sampai menganiaya mereka dengan pukulan, tamparan, maupun dengan bentuk penganiayaan lainnya. Rasulullah memberikan teladan nyata dalam kehidupan beliau, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memukul dengan tangan istri maupun pembantu beliau. Hadis riwayat Bukhari. Berikut sejumlah kasus yang membuat kita belajar bahwa mereka juga punya hak untuk hidup. Seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada bulan Desember 2014 lalu. Sejumlah pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Syamsul mengalami kekerasan dan tak sedikit dari mereka yang cedera dan harus kehilangan nyawa. Kasus ini semakin terbukti dengan beredarnya rekaman kamera CCTV di rumah sang majikan. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, Islam dengan konsepnya yang adil juga telah memberikan gambaran yang konkret tentang peran serta posisi para asisten rumah tangga, yakni jangan menyuruh mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Soal jam kerja juga harus diperhatikan, karena mereka tetap manusia biasa yang butuh untuk beristirahat. Diriwayatkan pula bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pelayannya. "Pelayan pembantu rumah tangga saya telah berbuat keburukan dan kezaliman." Maka Nabi SAW bersabda, "Kamu harus memaafkannya 70 kali tiap-tiap hari." Hadis riwayat Baihaqi. Semasa hidup, Rasulullah memiliki pembantu bernama Anas bin Malik. Selama kurang lebih 10 tahun mengabdi, Anas tidak pernah melihat Rasulullah mengumpat maupun berbuat kasar terhadapnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saat tiba di Madinah, Rasulullah SAW tidak mempunyai pembantu. Lalu Abu Talha menggandeng tanganku untuk menemui Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas ini adalah seorang anak yang cerdas dan dia siap melayani Tuhan.' Maka aku melayani beliau, baik saat bepergian maupun mukim atau tinggal. Dan beliau tidak pernah berkata kepadaku terhadap apa yang aku lakukan, 'Kenapa kamu berbuat begini begitu?' Dan tidak pernah juga mengatakan terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, 'Kenapa kamu tidak berbuat begini begitu?' Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga mengingatkan para majikan agar membayar upah pembantunya tepat waktu dan jangan menunda-nundanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ada 3 kategori golongan yang aku menantangnya kelak di hari kiamat. Lelaki yang berinfak kemudian ditarik kembali, lelaki yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang memperkerjakan pekerja dan telah mendapatkan hasilnya tetapi tidak memberikan upah." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga tidak pernah menjadikan profesi pembantu yang dilakoni Anas sebagai status sosial dan mendiskriminasikannya pada tingkatan sosial paling bawah. Karena dalam Islam, derajat manusia di hadapan Allah itu sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pemirsa Mozaik Islam, bagi para ibu yang sibuk bekerja di luar, menitipkan anak kepada asisten rumah tangga sudah menjadi pilihan. Namun sebelum memberikan amanah kepada mereka, perhatikan terlebih dahulu karakter dan latar belakang mereka. Jangan sampai nanti kita menyesal karena menitipkan pada orang yang salah, yang dampaknya dapat membahayakan anak kita. Seperti kejadian yang terekam dalam sebuah video berikut ini. Seorang pembantu rumah tangga yang tidak diketahui identitasnya tega menganiaya bayi majikannya. Video rekaman CCTV tersebut diunggah ke YouTube pada bulan Februari 2013 lalu dan menuai reaksi keras dari para netizen. Dari hasil rekaman kamera pengintai terlihat si pembantu bertindak kasar terhadap bayi malang tersebut. Bahkan dia tega membanting ke lantai. Astagfirullahaladzim. Video ini pun menjadi viral. Netizen yang menyaksikan dibuat geram dan mengecam keras aksi sadis ini.
Di sisi lain, pemirsa Mozaik Islam, hal yang harus diperhatikan adalah ketika sang anak menjadi lebih dekat dengan asisten rumah tangga kita dan sebagai orang tua tidak melakukan respon apapun, seperti pesan yang disampaikan lewat video berikut ini. She would want to be a teacher. Saya sendiri nak jadi princess. Princess? I don't think he set his mind yet on anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. His favorite subject should be English. Chinese. Chinese. Who is his best friend at school? Very difficult to say. Not too sure. Joseph. Joseph. Ifa. Adelina ya. Idalina. Sebuah video yang memperlihatkan kedekatan antara anak dengan pembantunya. Saat diuji pengetahuan antara ibu dan sang pembantu mengenai anak mereka, banyak ibu yang salah menjawab pertanyaan mengenai anak mereka. Sementara itu, banyak jawaban dari sang pembantu yang lebih cocok dengan jawaban si anak. Hal ini membuktikan bahwa pembantu justru lebih banyak tahu tentang sosok sang anak ketimbang orang tuanya sendiri. Sedih dan prihatin rasanya jika ini sampai terjadi dan dibiarkan tanpa ada kesadaran dari para orang tua. Padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Sebagaimana sabda beliau, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Imam itu pemimpin dalam keluarganya, bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Laki-laki itu pemimpin, bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Wanita itu pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Kadang pembantu itu pemimpin bagi harta majikannya, bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, meski pembantu sudah menjadi sebuah kebutuhan, jangan sampai kesibukan dan berbagai aktivitas di luar rumah membuat kita lalai terhadap tanggung jawab sebagai orang tua. Pemirsa Mozaik Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa lebih bisa menghargai pembantu atau asisten rumah tangga tanpa mengabaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua dan pemimpin rumah tangga. Insya Allah, amin. Pemirsa, tahukah Anda doa apa saja yang tidak pernah tertolak? Informasinya sesaat lagi.